Bismillah, kembali lagi kita membahas soal TIU, khususnya pada bagian kemampuan numerik. Nah, soal kali ini kita akan mencari nilai X dari akar 3X tambah 3, akar 3X tambah akar 3X sama dengan 9. Jadi ini akar 3X-nya terus berlanjut. Nah, ketika dihadapkan pada soal bentuk seperti ini, maka yang harus dilakukan adalah apa? Ketika ada soal yang melibatkan akar, maka kita bisa mengkuadratkan kedua ruasnya. Sehingga ini kita bisa kuadratkan, ya, seperti ini. Berarti ini kita pangkat 2, ini juga kita pangkat 2. Nah, hal yang harus diingat ketika pangkat 2, misalkan seperti ini. Jadi, kalau akar A itu, ya, kita pangkat 2 itu sama dengan A. Sehingga kalau ini dikuadratkan, maka otomatis akar ini akan menjadi hilang, ya. Jadi ini hilang, sehingga sisa apa? Sisa 3X tambah, ya, 3X tambah, ya, ini lagi akar, 3X tambah titik-titik, ya. Ini berlanjut terus, seperti itu. Sama dengan, nah, 9 pangkat 2 itu adalah 81. Nah, sekarang pada bagian ini itu sudah terbagi menjadi dua kelompok. Ada kelompok untuk 3X, kemudian ada kelompok untuk akar 3X tambah akar 3X tambah seterusnya. Dan untuk kelompok yang ini, ya, yang saya garis bawahi kedua ini, itu setara dengan ini. Setara dengan ini. Sehingga apa? Berarti kita bisa tuliskan seperti ini, yaitu 3X itu setara dengan tambah 9, sama dengan 81. Dari mana 9? Dari 9 itu berasal dari ini, bahwa akar 3X tambah akar 3X tambah akar 3X dan seterusnya itu sama dengan 9. Sehingga yang ini itu karena dia terus kontinu, maka itu juga sama dengan yang di atas, yaitu 9. Sehingga kalau modelnya sudah seperti ini, maka prosesnya menjadi sangat mudah. Sehingga ini kita bisa tuliskan apa? Kita bisa tuliskan 3X itu sama dengan 81 kurang 9. Nah, berarti 3X itu sama dengan 72. Maka X-nya adalah 72 dibagi dengan 3, sama dengan 24. Sehingga jawaban yang benar untuk soal ini adalah D, yaitu 24. Bismillah, kembali lagi kita membahas soal TIU tentang kemampuan numerik. Nah, soal kali ini kita akan mencari hasil dari 524 bagi 2 pangkat 2 dikurang dengan 476 bagi 2 di pangkat 2. Nah, ketika dihadapkan dengan soal yang melibatkan pangkat 2 seperti ini dan pengurangan, maka yang harus diingat adalah sifat ini. Yaitu sifatnya adalah A kuadrat kurang B kuadrat itu sama saja dengan A tambah B dikali dengan A kurang B. Nah, inilah yang kemudian kita akan gunakan. Kita asumsikan bahwa ini sebagai A, kemudian ini itu sebagai B. Sehingga apa? Maka kita bisa tuliskan ke dalam bentuk ini. Nah, ini kita bisa tuliskan menjadi 524 per 2, ya, ditambah dengan 476 per 2 kali dengan 524 per 2 dikurang dengan 476 per 2. Nah, ini kita tinggal jumlahkan karena penyebutnya sudah sama, berarti ini kita jumlahkan 524 ditambah dengan 476 itu hasilnya adalah 1000. Maka kita bisa tuliskan berarti 1000 per 2, ya. Kemudian untuk yang ini 524 dikurang dengan 476, jawabannya adalah 48, ya. Jadi ini 48 per 2. Sehingga sekarang kita tinggal kali seperti ini, ya. 1000 kali 48 dan 2 kali 2. Ini hasilnya berapa? 1000 kali 48 itu hasilnya adalah 48.000 dibagi dengan 4. Nah, 48.000 dibagi dengan 4, jawabannya tidak lain tidak bukan adalah
12.000. Nah, sehingga berdasarkan jawaban ini, maka pilihan yang tepat itu ada pada option A. Bismillah, kembali lagi kita membahas soal TIU, khususnya pada bagian kemampuan numerik. Yang kita akan coba bahas adalah soal seperti ini. Hasil dari 1 dikurang dengan 1/10, kurang 1/100, 1/1000, dan kurang 1/10.000. Itu sama dengan berapa sih? Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, maka yang harus dilakukan pertama adalah kita menentukan penyebutnya terlebih dahulu. Penyebutnya itu adalah yang bawah ini, ya. Kalau yang atas itu disebut sebagai pembilang. Nah, penyebutnya itu, karena ini kita lihat ini adalah kelipatan 10, ya. Ini 10, 100, 1000, dan 10.000, maka sudah pasti penyebutnya adalah itu 10.000, ya. Jadi penyebutnya itu 10.000. Nah, sekarang kita tinggal proses 10.000. Ini kan satu itu boleh juga misalkan supaya tidak bingung, ini 1/1 gitu ya. 10.000 dibagi 1 itu adalah 10.000, 10.000 kali 1 sama dengan 10.000 ya. Jadi ini 10.000 dikurang dengan 10.000 dibagi 10 itu hasilnya adalah 1000. 1000 kali 1 berarti jawabannya adalah 1000. Dikurang dengan 10.000 bagi 100 kali 100 itu hasilnya adalah 100. Kemudian 10.000 dibagi 1000 hasilnya adalah 10. Kemudian 10.000 dibagi 10.000 hasilnya adalah 1. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal kurangkan. 10.000 dikurang dengan 1000 itu hasilnya adalah 9.000. Kemudian 9.000 ya, 9.000 dikurang dengan 100 itu hasilnya adalah 8.900. 8.900 dikurang dengan 10 itu jawabannya adalah 8.890. 8.890 dikurangi dengan 1 jawabannya adalah 8.889. Sehingga jawabannya adalah 8.889 diper dengan 10.000. Nah, sehingga jawaban yang tepat adalah A. Bismillah, kembali lagi kita membahas soal TIU, khususnya pada kemampuan numerik. Nah, soalnya adalah jika 1/A tambah 1/B itu sama dengan 5, ya, dan 1/A kurang 1/B itu 10, maka hasil dari 1/A kuadrat dikurang 1/B kuadrat itu sama dengan apa? Nah, ini triknya sama, yaitu kita tinggal mengingat pola ini, bahwa A kuadrat, ya, A kuadrat dikurang dengan B kuadrat itu setara dengan A tambah B kali dengan A kurang B. Nah, maka untuk kasus ini berarti 1/A kuadrat dikurang dengan 1/B kuadrat itu setara dengan apa? Setara dengan ini dikali dengan ini, ya. Berarti jawabannya apa? Jawabannya adalah 5 dikali dengan 10. Sama dengan 50. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D. Bismillah, kembali lagi kita membahas soal TIU, khususnya pada kemampuan numerik. Nah, soalnya adalah seperti ini. 146 kali dengan 117 tambah 173 kali dengan 146 tambah 146 kali 210 sama dengan berapa? Kalau ini kita kerjakan secara manual, maka tentu waktunya cukup lama. Nah, sebenarnya ada trik khusus untuk bisa menyelesaikan soal ini. Coba lihat, triknya apa? Triknya adalah kita lihat angka yang sama. Angka yang sama itu adalah 146 yang terulang ditulis sebanyak 3 kali. Sehingga apa? Ini melibatkan perkalian dan penjumlahan, maka kita bisa menggunakan sifat distributif, yaitu 146 ya. Itu kita keluarkan, jadi 146 ini kita keluarkan, berarti kita bisa tuliskan begini, kali kita lihat unsur-unsur yang sama, yang berbeda, yaitu 117, berarti ini 117 tambah ini juga berapa? 173 tambah. Ini hasilnya adalah 210. Nah, ini berarti tinggal kita
jumlahkan saja nih, ya. 117 ditambah dengan 173, hasilnya itu adalah 290, ya. Jadi ini hasilnya adalah 290 ditambah dengan 210, berarti jawabannya adalah 500. Nah, berarti 146 dikali dengan 500. Nah, 146 kali 500 boleh kita cari dengan perkalian menurun, berarti 146 kali 5 gitu ya. Itu 5 kali 6, 30, 0, 3, 5 kali 4, 20, berarti 3, 5 kali 1, 5, tambah 2, berarti 7. Ini karena ada 2 0, maka kita kasih 2 0. Sehingga jawabannya apa? Jawabannya adalah 73.000 ini, ya. Maka pilihan yang tepat itu jatuh pada pilihan D. Bismillah, kembali lagi kita bahas soal TIU, khususnya pada bagian kemampuan numerik. Soalnya adalah jika A per B tambah C per D sama dengan 16, dan A per C tambah B per D, ya, ini D ya. D itu sama dengan 36, dengan B, C, D-nya itu tidak sama dengan 0. Artinya kalau sama dengan 0 kan menjadi tak terdefinisi. Maka yang kita cari apa? C per B. Hasilnya berapa? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, maka kita coba satu-satu dulu. A per B tambah C per D itu sama dengan 16. Nah, ini kalau kita selesaikan, berarti penyebutnya itu adalah ketika ada variabel yang berbeda, maka penyebutnya itu kita tinggal tuliskan, berarti perkaliannya, yaitu B kali D. Nah, ini kita tinggal cari, berarti B kali D dibagi B kan hasilnya adalah D. D kali A itu sama dengan AD, saya bisa tuliskan AD, tambah BD dibagi D itu hasilnya adalah B. B kali C berarti BC, ya. Ini sama dengan 16. Ya, ini sama dengan 16, berarti ini kita bisa tuliskan, saya bisa tuliskan itu adalah AD tambah BC itu sama dengan 16 BD. Selanjutnya yang kedua, yang ini ya. Yang kedua itu adalah A per C tambah B per D itu sama dengan 36. Ini juga kita bisa selesaikan. Berarti penyebutnya itu berarti CD ya. CD dibagi C itu hasilnya D. Berarti ini sama dengan AD. Tambah CD dibagi D itu hasilnya adalah C. C kali B itu adalah BC. Sama dengan 36. Atau ini kita bisa tuliskan itu adalah AD tambah BC sama dengan 36 CD. Nah, ini kita sudah menemukan unsur yang sama, bahwa AD tambah BC itu sama dengan 16 BD, dan AD tambah BC itu sama dengan 36 CD. Nah, karena ini itu sudah sama, ya, berarti kita bisa menuliskan seperti ini. Kita bisa menuliskan bahwa, saya tulis ini, 16 BD itu sama saja dengan 36 CD. Nah, D-nya boleh di-cancel, karena kedua ruasnya sama-sama mengandung D, maka D-nya di-cancel, sehingga sisa apa? 16 B sama dengan 36C. Nah, selanjutnya berarti yang kita cari apa? Yang kita cari itu adalah C per B. Nah, berarti kalau C per B, berarti ini kita bisa tuliskan kedua ruas kita bagi dengan C, maka ini menjadi apa? Kedua ruas kita bagi dengan B, maka ini kita bisa tuliskan menjadi C per B itu sama dengan 16 dibagi dengan 36. Nah, ini kita sederhanakan. Kalau kita sederhanakan, misalkan masing-masing kita bagi dengan 4.
Jadi ini bagi 4, ini kita bagi 4. Maka hasilnya itu adalah 16 bagi 4 itu adalah 4 per 36 dibagi 4 itu hasilnya adalah 9. Maka nilai dari C per B itu adalah 4 per 9. Sehingga jawaban yang benar itu untuk soal ini adalah